Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nur Faiza. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu demokrasi. Nah, untuk info lebih lanjut bisa dilihat di dash video ini. Apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti pemerintah atau kekuasaan, yang artinya demokrasi ini adalah pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln pernah berpendapat, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana maksud dari pendapat ini adalah kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Kebijakan dibuat oleh rakyat dan mengikuti situasi atau kondisi dari rakyat, dan pada akhirnya tujuan dari kebijakan itu kembali kepada rakyat itu sendiri. Nah, untuk sampai di sini, itulah singkat penjelasan tentang pengertian dari demokrasi. Nah, demokrasi dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Nah, salah satunya yaitu demokrasi formal, di mana demokrasi ini tidak memperhatikan kesenjangan ekonomi dan lebih fokus kepada politik. Nah, demokrasi material pula adalah demokrasi yang tidak memperhatikan kesenjangan politik dan lebih berfokus kepada sektor ekonomi. Dan yang terakhir adalah demokrasi gabungan, di mana demokrasi gabungan ini merupakan gabungan dari demokrasi material dan demokrasi formal. Nah, demokrasi bagian selanjutnya adalah demokrasi yang berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Nah, demokrasi ini dibagi dua juga. Yang pertama adalah direct demokrasi, yang dimana artinya adalah demokrasi secara langsung, dimana di sini rakyat dilibatkan secara langsung untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua adalah indirect demokrasi atau demokrasi tidak langsung, di mana rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan kata lain, seperti mengutus sebuah perwakilan untuk mewakili suaranya. Contohnya seperti DPR dan sebagainya. Nah, Sokoguru demokrasi. Sokoguru demokrasi menurut Al-Amudi yaitu kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, hak-hak minoritas, persamaan di depan hukum, dan proses hukum yang wajar, pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, pembatasan pemerintah secara konstitusional, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nah, yang selanjutnya, demokrasi Pancasila lebih unggul dalam nilai norma-norma daripada demokrasi yang lainnya. Mengapa? Karena demokrasi Pancasila terdapat nilai sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Demokrasi Pancasila
memiliki prinsip yaitu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Nah, demokrasi Pancasila ini juga tidak mengenal yang namanya tirani minoritas dan dominasi mayoritas. Nah, dominasi mayoritas adalah sebuah kelompok besar yang mematuhi kehidupan dan tanpa memperhatikan kelompok yang bersifat kecil. Sedangkan tirani minoritas adalah sebuah kelompok kecil yang mematuhi kehidupan dan mengabaikan sebuah kelompok yang bersifat besar. Dan demokrasi Pancasila ini juga lebih memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sedangkan kelompok minoritas dan mayoritas memiliki posisi yang sama. Nah, selanjutnya, bukti-bukti bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang menganut demokrasi, baik secara normatif atau empirik. Nah, contoh bahwa Indonesia sudah mengikuti sistem demokrasi sesuai normatif yaitu pembukaan Undang-Undang Alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Nah, bukti empirik adalah bukti yang didapatkan secara langsung dari pelaksanaan sistem demokrasi itu sendiri. Nah, buktinya Indonesia merupakan negara demokrasi adalah adanya pemilu untuk membentuk pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Pembagian kekuasaan yang dijajari oleh penguasa, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka dalam kurun waktu tertentu. Nah, agar kehidupan demokratis terwujud, ada beberapa prinsip yang harus kita jalani. Yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Yang kedua, selalu mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Ketiga, dalam kehidupan bernegara demokrasi akan terwujud jika sistem peradilannya bersifat independen, terlepas dari kecondongan dan pengaruh kepada dan dari pihak manapun. Keempat, melaksanakan pemilihan umum untuk memilih pimpinan negara maupun wilayah di bawahnya. Kelima, meletakkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dan dilakukannya mengikuti undang-undang. Keenam, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Ketujuh, melaksanakan kebebasan kepada masyarakat dan negara, tetapi kebebasan ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedelapan, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Kesembilan, pemerintahan harus dibentuk secara konstitusi dan bersifat tidaklah tak terbatas. Dan yang terakhir, negara dijalankan berdasarkan hukum, bukan karena kekuasaan semata. Nah, itulah penjelasan singkat tentang demokrasi. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.